Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut di Kademangan Dauhan episode yang ke-22. Selamat mendengarkan. Dengan demikian, di hari-hari selanjutnya, suasana di Kademangan Dauhan terasa menjadi lebih hidup. Dengan kesibukan baru yang nampaknya justru telah disambut dengan antusias oleh kebanyakan penghuni Kademangan. Anak-anak muda Kademangan dengan sukarela telah menawarkan dirinya untuk bergabung dalam kelompok yang pada saatnya nanti akan menjadi cikal bakal dari sebuah pasukan kecil pengawal Kademangan. Nampaknya kehadiran Jatmiko yang sering mendampingi Apsara di dalam banyak kesempatan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda dan orang-orang di Kademangan Dauhan. Sejak terjadinya peristiwa di halaman Banjar, Jatmiko memang telah banyak dikagumi oleh penghuni Kademangan, sehingga Jatmiko dengan mudah dapat menjalin keakraban dengan setiap penghuni Kademangan. Apalagi Jatmiko sendiri nampaknya mempunyai sifat yang terbuka dan pandai membawa dirinya dalam bergaul dengan siapapun orangnya. Sementara Apsara sendiri sama sekali tidak berkeberatan dengan suasana yang demikian. Apsara seolah-olah tidak mempersoalkan meskipun kebanyakan penghuni Kademangan terkesan lebih tertarik dengan keberadaan Jatmiko dibanding dengan dirinya sendiri. Apsara justru menjadi senang karena hal yang demikian dianggapnya dapat membantu serta mempermudah tugasnya sehari-hari dalam kedudukannya sebagai pemimpin Kademangan Dauhan menggantikan ayahnya. Lebih dari itu, Apsara sendiri tak bisa menutupi satu kenyataan bahwa ia sendiri ternyata mengagumi anak muda yang bernama Jatmiko tersebut. Dalam waktu yang singkat telah terbentuk satu kelompok kecil pasukan pengawal Kademangan yang sebagian besarnya beranggotakan para Kademangan Dauhan. Mereka datang dari beberapa padukuhan yang masih berada dalam wilayah Kademangan Dauhan. Beberapa di antaranya memang tidak bisa disebut muda lagi, namun nampaknya orang-orang yang demikian ini justru mempunyai sikap yang lebih mantap karena keputusan mereka memilih untuk menjadi bagian dari pasukan pengawal Kademangan justru dilandasi oleh keterpanggilan mereka untuk mengabdikan diri pada tanah kelahirannya. Keberadaan orang-orang yang sudah tidak berusia muda lagi itulah yang sebenarnya sangat diperlukan bagi keseimbangan kekuatan dari kelompok pasukan pengawal Kademangan. Bagaimanapun, orang-orang yang telah matang dalam umurnya ini tentu juga mempunyai kematangan sikap serta memiliki pengalaman yang lebih luas dibandingkan dengan anggota kelompok yang masih berusia muda. Dengan kelebihan seperti inilah diharapkan mereka dapat membimbing anggota lainnya yang masih berusia muda. Apalagi beberapa orang yang berusia matang ini ternyata juga telah memiliki bekal ilmu kanuragan yang cukup. Mungkin saja orang-orang ini sebelumnya memang pernah berguru di sebuah padepokan atau mungkin juga ilmu yang dimilikinya merupakan ilmu yang temurun dari leluhurnya. Kelompok itu sendiri jumlahnya memang belum memadai untuk bisa disebut sebagai pasukan pengawal Kademangan. Namun, setidaknya hal yang demikian menjadi satu permulaan yang baik bagi pelaksanaan dari sebuah rencana yang besar. Sesuai petunjuk dari Jatmiko,
serta beberapa pertimbangan dari Ki Jogoboyo serta Ki Pekel, sekelompok kecil pasukan pengawal Kademangan itu akan mulai berlatih di malam hari dalam waktu sepekan 2 kali. Apsoro, Ki Jogoboyo bahkan Jatmiko sendirilah yang dikabarkan akan memberikan tuntunan dan bimbingan secara langsung dalam setiap latihan yang diadakan. Dan dengan demikian selanjutnya, dalam suasana dan keadaan seperti itu, Jatmiko secara perlahan dan tersamar mulai mengambil peran untuk menjalankan rencananya. Berbekal kepercayaan telah diberikan oleh Ki Demang Dauhan serta kekaguman dari kebanyakan penghuni Kademangan, nampaknya kesempatan yang dimiliki Jatmiko justru telah menjadi semakin terbuka lebar. Dalam kesempatan yang ada, Jatmiko telah mulai menyusupkan gagasan serta pandangan-pandangannya kepada penghuni Kademangan Dauhan. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, pada awalnya Jatmiko hanya sekedar memberikan gambaran-gambaran tentang satu kemungkinan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan Kademangan Dauhan dan seluruh penghuninya. Sementara kepada beberapa orang yang nampaknya mempunyai pengaruh pada lingkungannya serta mempunyai pengaruh pada orang-orang di sekitarnya, Jatmiko telah memberi tekanan yang lebih bersungguh-sungguh dalam setiap sesurahnya. Kademangan ini adalah Kademangan yang subur dan mempunyai kekayaan yang tak terhingga banyaknya, berkata Jatmiko kepada beberapa orang Kademangan ketika mereka sedang duduk bersama-sama. Keadaan yang demikian ini sebenarnya merupakan bekal yang cukup bagi Kademangan ini untuk mulai memikirkan satu kemungkinan yang lebih baik bagi masa depan Kademangan Dauhan. Apakah yang kau maksud dengan kemungkinan yang lebih baik itu? Berkata salah seorang di antaranya. Kenapa kita tidak memikirkan satu kemungkinan untuk membuat Kademangan ini menjadi sebuah wilayah yang lebih besar, baik ditilik dari luas wilayahnya maupun kekuasaan yang dimilikinya? Jawab Jatmiko. Apakah harapan seperti itu bisa diwujudkan sementara Kademangan ini tak lebih besar dari padukuan-padukuan yang ada di sekitarnya? Jawab orang yang lainnya. Sambil menyapukan pandangannya ke setiap orang yang ada di tempat itu, Jatmiko telah memberikan penjelasan yang dengan mantap. Bukankah Majapahit yang besar dan mempunyai kekuasaan sampai di seberang lautan itu pada awalnya juga hanyalah sebuah padukuan yang tak lebih besar dari Kademangan ini? Orang-orang yang mendengarkan penjelasan Jatmiko terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah mereka membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Jatmiko. Meskipun sebenarnya orang-orang itu belum bisa memahami sepenuhnya penjelasan dari Jatmiko, namun orang-orang yang telah mendengarkan sesurah dari Jatmiko tersebut nampaknya justru mulai memikirkan apa yang telah disampaikan oleh Jatmiko. Bahkan beberapa orang di antaranya mulai dapat melihat kebenaran terhadap kemungkinan-kemungkinan berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh Jatmiko. Dan demikianlah, dalam setiap kesempatan yang ada, Jatmiko selalu saja menyusupkan gagasan serta pandangan-pandangannya kepada para penghuni Kademangan Dauhan. Sementara kepada Apsoro sendiri, nampaknya Jatmiko justru telah bersikap lebih terbuka dan menyampaikan pengaruhnya. Jatmiko mengetahui bahwa Apsoro mengaguminya sebagai Jatmiko telah mempergunakan keadaan seperti itu untuk lebih tajam dan berterus terang dalam menyusupkan pengaruhnya. Apsoro, berkata Jatmiko dalam satu kesempatan ketika mereka berdua sedang duduk di bawah pohon yang berada di halaman rumah Ki Demang.
Kau adalah anak muda yang beruntung, karena kau mempunyai kemungkinan untuk tumbuh menjadi besar, melebihi kebesaran ayahmu. Pada saatnya, kau akan mewarisi kepemimpinan ayahmu sepenuhnya atas kademangan ini. Jatmiko terdiam sesaat sambil memandang Apsara dengan sudut matanya. Lalu katanya, "Dan apabila saat itu tiba, apakah kau merasa cukup puas hanya dengan mewarisi kedudukan ayahmu sebagai seorang pemimpin dari sebuah kademangan yang kecil? Sementara sebenarnya kau memiliki kesempatan untuk meraih yang lebih tinggi lagi." Apakah yang kakak maksudkan dengan kesempatan yang lebih tinggi itu? Jawab Apsara yang nampaknya memang belum memahami perkataan dari Jatmiko. Dengan penuh kesabaran, Jatmiko memberikan penjelasannya. Apakah kau tidak perlu dan tidak pernah memikirkan untuk membuat kademangan ini menjadi lebih besar? Mungkin menjadi sebuah tanah pendidikan yang mempunyai banyak keistimewaan dan kekhususan, atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi dari itu. Apsara nampaknya justru semakin tidak mengerti dengan perkataan dari Jatmiko tersebut, hingga ia berkata, "Kakang, aku justru semakin tidak paham atas apa yang kakang katakan." Terlihat Jatmiko telah beringsut mendekat ke arah Apsara, dan saat kemudian terdengar kata-katanya, "Apsara, siapakah yang telah memberi pengakuan wilayah ini menjadi sebuah kademangan? Tentu bukan Kesultanan Demak yang sekarang, karena kademangan ini termasuk juga beberapa wilayah di sekitar kademangan ini telah ada justru sebelum Kesultanan Demak itu berdiri." Jatmiko menarik napas dalam. Ia berhenti sejenak dan ia pun melanjutkan kata-katanya. Kalau ia melihat Apsara yang nampaknya telah bersungguh-sungguh mendengarkan penjelasannya. Saat kemudian Jatmiko telah melanjutkan kembali perkataannya. Demak yang kabarnya menjadi penerus dari pemerintahan Majapahit itu, saat ini pengaruh kekuasaannya telah semakin jauh menjadi susut. Lihatlah beberapa wilayah di daerah timur. Mereka telah saling memisahkan diri dan memutuskan untuk menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Bahkan beberapa wilayah di antaranya memutuskan untuk tidak bersedia terikat dengan kekuasaan Demak dan dalam bentuk apapun. Sejenak Jatmiko menghentikan perkataannya untuk menunggu tanggapan dari Apsara. Namun nampaknya Apsara hanya terdiam, sehingga Jatmiko telah meneruskan keterangannya. Sementara wilayah timur yang tercerai-berai itu pun pengaruh kekuasaan tak mampu untuk menjangkau sampai ke tempat ini, karena wilayah tersebut terlalu disibukkan dengan urusannya sendiri. Dalam keadaan seperti itulah yang seharusnya kademangan ini berani mengambil sikap seperti apa yang dilakukan oleh beberapa wilayah di Brangwetan itu. Apsara yang nampaknya mulai dapat menemukan arah dari perkataan Jatmiko telah berdesis perlahan. Desis yang nyaris hanya bisa didengarnya sendiri. Apakah ini berarti kademangan ini harus memisahkan diri dari kekuasaan Kesultanan Demak? Kenapa kau katakan memisahkan diri? Apakah kau pernah merasakan kehadiran Demak di kademangan ini? Apakah kau pernah melihat tangan-tangan kekuasaan Demak membantu kesulitan yang pernah dialami oleh kademangan ini? Berkata Jatmiko dengan nada yang dalam. Terlihat Apsara hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya, hingga akhirnya terdengar kembali suara Jatmiko menyambung perkataannya. Tidak, Apsara, Demak terlalu sibuk dengan persoalannya sendiri, sehingga Demak tidak mempunyai waktu untuk sekedar memberikan perhatiannya terhadap kademangan ini, juga ke beberapa wilayah di sekitar kaki Gunung Lawu ini. Mendengar keterangan dari Jatmiko,
terlihat Apsara menjadi termangu-mangu. Nampaknya ia sedang merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Jatmiko tersebut. Bagi Apsara, apa yang telah disampaikan Jatmiko adalah pengetahuan yang baru pertama kali didengarnya, sehingga Apsara tak segera dapat mencerna dengan mantap keseluruhan perkataan Jatmiko. Lebih dari itu, Apsara nampaknya masih mempunyai beberapa persoalan yang memerlukan penjelasan lebih rinci dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terasa masih mengganjal di dalam hatinya. Meskipun demikian, secara keseluruhan Apsara mulai dapat memahami, bahkan menjadi tertarik dengan keterangan yang telah diuraikan oleh Jatmiko tersebut. Bahkan kekaguman Apsara kepada Jatmiko telah menjadi semakin menebal karena Apsara menganggap bahwa selain mempunyai ilmu kanuragan yang seolah-olah tidak dapat dijangkau dengan nalarnya, ternyata Jatmiko juga mempunyai pengetahuan serta wawasan yang luas berkaitan dengan tata pemerintahan. Sementara Jatmiko sendiri nampaknya juga tidak ingin terburu-buru menjalankan apa yang telah menjadi rencananya. Bagaimanapun Jatmiko perlu bersikap hati-hati dan harus memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat agar apa yang telah direncanakan serta dipersiapkan dalam waktu yang panjang tidak menjadi sia-sia atau bahkan menjadi berantakan sama sekali. Aku memang harus lebih bersabar dan berhati-hati dengan rencanaku ini, desis Jatmiko di dalam hatinya. Aku meyakini tidak terlalu sulit untuk mempengaruhi anak Kitemang ini. Dan semoga Kitemang sendiri juga akan mengikuti keinginan anaknya. Seandainya Kitemang ternyata mempunyai sikap lain yang bertentangan, apa boleh buat? Nampaknya Kitemanglah yang harus disingkirkan. Lanjut Jatmiko dalam hatinya. Demikianlah episode yang ke-22 dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.